Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah Safrijo dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarga-keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umat-umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Adapun informasi yang dapat kita insyaallah berikan kali ini adalah datang dari Indonesia. Dalam beberapa hari belakangan ini di beberapa medsos ada beberapa tulisan ataupun tersebar, yaitu fatwa MUI tentang Salafi. Berikut ulasannya. Dikutip dari tulisan @berhijrah_52 diberi judul Fatwa MUI tentang Salafi. Sobat Safrijo, dalam tulisan tersebut penulis memaparkan, yaitu 1. Salafi bukanlah sekte atau aliran partai ataupun organisasi massa. Sebagian yang mengira Salafi adalah sebuah sekte aliran sebagaimana Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Naqsabandiyah, LDII ataupun yang lainnya, ataupun sebuah organisasi massa sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis, Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya. Ini adalah salah kaprah. Namun Salafi adalah manhaj atau metode beragama, sehingga semua orang di seluruh pelosok dunia, dimanapun dan kapanpun adalah seorang Salafi. Jika ia beragama Islam dengan manhaj salaf tanpa dibatasi keanggotaan, sebagaimana sebagian orang juga mengira dakwah salafiyah adalah gerakan yang dicetuskan dan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini juga kesalahan yang besar. Penulis juga memaparkan, dijelaskan oleh Syekh Ubaid yang ringkasnya, dakwah salafiyah tidak didirikan oleh seorang manusia, bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bersama saudaranya Imam Muhammad bin Su'ud, tidak juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, bukan pula oleh imam mazhab yang 4, bukan pula oleh salah seorang tabi'in, dan bukan pula didirikan oleh seorang nabi pun. Melainkan dakwah salafiyah ini didirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena para nabi dan orang-orang sesudah mereka menyampaikan syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dakwah salafiyah tidak ada ketua umum salafi, cabang salafi Jogja misalnya, cabang Cianjur dan lain sebagainya, salafi daerah, tata tertib salafi, ADART salafi, alur kaderisasi salafi, dan tidak ada muassis ataupun tokoh pendiri salafi. Tidak ada pendiri salafi melainkan Allah serta Rasulnya. Tidak ada ADART salafi melainkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Penulis juga melanjutkan, yang apakah salafi gemar mengkafirkan dan membid'ahkan? Musuh utama seorang muslim adalah kekufuran dan kesyirikan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya agar makhluknya hanya menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Quran surat Luqman ayat 13. Setelah itu, musuh kedua terbesar seorang muslim adalah perkara baru dalam agama, yang disebut juga dengan bid'ah. Karena jika orang dibiarkan berbuat perkara baru dalam beragama, akan hancurlah Islam karena adanya peraturan, ketentuan,
ritual baru yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Padahal Islam adalah agama yang sudah sempurna, tidak butuh penambahan ataupun pengurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Maka tentu tidak bisa disalahkan ketika ada dai yang secara intens mendakwahkan tentang bahaya syirik dan bid'ah, mengenalkan bentuk-bentuk kesyirikan dan kebid'ahan agar umat terhindar darinya. Bahkan inilah bentuk sayang dan perhatian terhadap umat. Kemudian, para ulama melarang umat Islam untuk sembarang menvonis bid'ah, sesat, apalagi kafir kepada individu-individu tertentu. Karena vonis yang demikian bukanlah perkara remeh. Diperlukan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Menjelaskan perbuatan kufur bukan berarti memvonis semua orang atau semua pelakunya itu per individu pasti kafir. Begitu juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, bukan berarti menvonis pelakunya pasti ahlul bid'ah. Yang ketiga adalah, apakah salafi memecah belah umat? Untuk menjelaskan permasalahan ini, perlu pembaca ketahui tentang 3 hal pokok. Yang pertama adalah, perpecahan umat adalah sesuatu yang tercela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah-pecah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Kedua, perpecahan umat adalah suatu hal yang memang dipastikan terjadi dan bahkan sudah terjadi. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1. Maka kami pun bertanya, siapakah yang 1 itu ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang berada pada jalanku dan jalannya para sahabatku di hari ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Penulis juga melanjutkan, yang ketiga, persatuan Islam bukanlah semata-mata persatuan badan, kumpul bersama dengan keadaan akidah yang berbeda-beda, mentoleransi segala bentuk penyimpangan, yang penting masih mengaku Islam. Bukan itu persatuan. Bukan itu persatuan Islam yang diharapkan. Perhatikanlah baik-baik hadis tadi. Saat umat Islam berpecah-pecah, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersatu pada satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Inilah yang dinamakan manhaj salaf. Sehingga penulis juga melanjutkan, sehingga ketika ada seorang yang menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam beragama yang dianut sebagian kelompok, aliran atau partai atau ormas Islam, bukanlah upaya untuk memecah belah umat, melainkan sebuah upaya untuk mengajak umat bersatu di satu jalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bahkan adanya bermacam-macam aliran, sekte, partai, dan ormas Islam, itulah yang menyebabkan perpecahan sebenarnya. Karena mereka tentu akan loyal kepada tokoh-tokoh mereka masing-masing, loyal kepada peraturan mereka masing-masing, loyal kepada tradisi mereka masing-masing, bukan loyal kepada Islam yang sesungguhnya. Selain itu, jika ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, siapa lagi yang hendak mengkoreksi kalau bukan kita sesama muslim? Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat? Hadis riwayat Muslim. Dan jika koreksi itu benar, bukankah wajib menerimanya dan menghempas jauh kesombongan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah, apakah salafi aliran sesat?
Orang yang menuduh dakwah salafi